belajar mengenai peta hidrogeologi, kemudian geologi di suatu daerah. Nah, caranya ada. Jadi di website ini tuh bisa mengetahui lokasi-lokasi di satu daerah. Ini caranya yang pertama, nonaktifkan peta aktif yang tidak relevan ya. Kemudian cari akuifer. Ini litologi akuifer, produktivitas akuifer, kemudian ada informasi-informasi lainnya sebenarnya yang bisa digunakan. Nah, ini ada hubungan air tanah, ada geologi geostruktur, geologi litologi, kemudian banyak sekali informasi-informasi yang sangat berguna ya untuk kita menentukan kondisi air bawah tanah di satu daerah. Nah, ini juga ada pemboran air tanah gitu, misalkan. Nah, ini penting, misalkan di satu daerah apakah sudah ada pemboran air tanah atau belum, itu bisa dilihat. Nah, di sini tuh kelihatan ya. Jadi kita nonaktifkan yang lain. Nah, misalkan ini pemboran air tanah nih gitu. Ini dilakukan oleh SDM kalau nggak salah. Jadi mereka sudah banyak melakukan pemboran air tanah. Kemudian di sini ada geologi litologi, batuan apa saja yang ada di satu daerah itu secara umum. Kemudian produktivitas akuifer. Nah, ini ada daerah-daerah yang warnanya biru, hijau, merah gitu. Ini menunjukkan produktivitas akuifer di suatu daerah. Nah, ini sangat penting bagi teman-teman yang melakukan pemanfaatan air tanah melalui sumur bor ya. Jadi kalau di daerah-daerah yang seperti ini, yang merah gitu, itu daerah langka air, tuh, rendah, produktivitas kecil. Nah, umumnya jadi ketika kita melakukan pengeboran, maka debit air yang dihasilkan tuh kecil karena memang dari batuan yang ada di sana itu tidak menyimpan air yang banyak ya gitu. Jadi ketika kita menyedot air di sana, kemampuan tanah untuk merecharge kembali air yang ada di dalam tanah atau menyimpan itu nggak sesuai dengan apa yang ditarik. Jadi makanya teman-teman banyak yang menemui daerahnya itu tekor gitu pas dicoba disedot ya dengan pompa gitu. Nah, ini misalkan di sini tuh ini luas nih daerah-daerah langka air. Jadi yang banyak di sini tuh biasanya daerah-daerah yang sulit untuk dilakukan pengeboran. Biasanya sih pakai sumur gali aja dia, karena memanfaatkan air permukaan aja. Tapi masalahnya ketika kemarau datang, curah hujan sedikit, nah itu airnya jadi kering juga di sumur ya, sumur gali gitu. Nah, kemudian ada litologi akuifer. Jenis batuannya apa? Biasanya yang di daerah-daerah langka air tuh entah keras banget atau ini kayak andesit, basal tuh, atau yang lempung. Nah, tuh. Jadi kalau lempungnya nggak ada pasir, nah itu dia nggak nyimpen air gitu. Nah, kemudian di sini ada
pemboran air geologi litologinya bisa dilihat juga. Nah, di sini alluvium ya. Kemudian di sini ada macam-macam ya gitu. Dan nanti bisa, nah kemudian cara yang selanjutnya adalah gini. Jadi misalkan kita sedang berada di sini ya, di mana nih, di sinilah, ini lokasi pengeboran kita nanti. Nah ini bisa dicek. Ini diklik kanan di titiknya, itu diklik koordinatnya, atau nanti misalkan pakai WhatsApp itu bisa share log kalau ada di lokasi sini. Nah itu nanti bisa dilihat juga ininya koordinatnya. Nah kemudian balik lagi ke web. Nah ini kita masukkan aja di sini, masukkan di sini. Nah ini kita pastikan dulu ya lokasinya sesuai atau enggak gitu. Misalkan dari sisi lokasinya ini dekat Pasir Ciherang. Nah kalau sudah benar baru kita lihat produktivitas aquifer di sini. Diklik bulatannya. Nah ini daerah langka air. Jadi umumnya sih kalau di daerah sini udah akan kesulitan air sih gitu. Beda kalau di daerah sini nih, ini tuh produktif dengan penyebaran luas, debitnya juga 5-10 liter per detik gitu. Hal ini memang karena dipengaruhi dari litologinya ya. Jadi coba kita lihat litologi. Nah ini ada pasiran halusnya gitu. Beda sama di sini pasti. Gitu. Batu lempung, batu gamping, daerah langka gitu. Oke, semoga bermanfaat. Dan apabila butuh analisis lagi nanti bisa kontak saya. Nah yang lokasi-lokasi ini sangat wajib untuk dilakukan tes geolistrik terlebih dahulu gitu ya. Jadi biar probabilitas untuk berhasil itu tinggi gitu. Kita jangan asal ngebor, jadi capek-capek udah kemudian mahal pengeboran, totalnya airnya tekor kan sayang ya, sayang biaya gitu. Oke, sampai jumpa berikutnya.